Saya dulu kan pernah melayani seorang pengusaha, ya, pengusaha konglomerat, saudara ya. Lalu konglomerat ini dia pokoknya saya tahunya ada yang salah sama si konglomerat ini. Terus tiba-tiba ada pesan profetik, saudara ya. Terus saya ngomong sama si pengusaha ini, wah nangis 2 jam, saudara. Pengusaha nangis 2 jam nggak bisa berhenti, saudara. Tak diemin, saya cuma nungguin dia nangis. Dia cerita cuma nangis 2 jam, cuma nangis, saya cuma tungguin, saudara. Ya, terus akhirnya dia dipulihkan ya. Terus saya dibawa ke di ini ya, dibayarin hotelnya tentunya. Terus dia bilang, Pak Paul tolong kirim nomor rekening ya. Terus apa yang terjadi, saudara? Tuhan Roh Kudus berkata di hati saya, jangan kasih. Saya pikir-pikir, ya udah nggak usah kasih, nggak apa-apa. Terus dia WhatsApp lagi, Pak Paul tolong nomor rekeningnya ya. Terus saya ingat ya 2017 sebelum saya berangkat kemari, saudara. Diulangi lagi, Pak Paul tolong rekeningnya 3 kali. Akhirnya saya pikir kok saya nggak minta kok, dia yang nanyain saya. Roh Kudus sudah bilang jangan. Akhirnya saya nggak minta, saya nggak salah kan. Akhirnya saya kasih nomor rekening saya, saudara, ke dia. Halal nggak uangnya? Halal, saudara. Halal. Tapi Roh Kudus sudah bilang jangan. Akhirnya apa, saudara? Malam itu dia transfer ya 10 juta rupiah, saudara. Ya. Wah, psikolog psikiater kalah bayarannya sama saya, saudara ya. Psikiater sekali praktek berapa bayarannya, Dokter Vivina? Saya, saudara, tiba-tiba rekening 10 juta masuk. Istri saya Ana nelpon. Ludes 10 juta, saudara. Belum nyampe rumah saya, 10 jutanya udah habis. Perang Badar ya, saudara, kita cari perang Badar. Apakah perang Badar itu Wiki Indonesia? Pertempuran Badar ya. Namanya Gaswat, perang Gaswat, saudara. Gaswat, kalau orang gawat, nah itu Gaswat itu, saudara ya. Gawat nih, perang nih, gawat gitu ya. Gaswat adalah pertempuran pertama antara Islam, pertempuran besar pertama antara Islam ya. Pasukan kecil kaum muslimin berjumlah 313 bertempur menghadap pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 ya. Dalam 2 jam ya, dibasmi 1000 orang oleh 300 orang. Ini ngeri ya, cuma dalam 2 jam, saudara. Ya. Sebelum pertempuran ini, kaum muslim dan penduduk Mekah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata kecil antara 623 624. Konflik bersenjata. Saudara kalau ngelihat ini ya, ini kan perang saudara, sama-sama orang Quraisy kan. Muhammad itu kan orang Quraisy, saudara. Ya kan? Terus ada konflik kecil, konflik bersenjata kan dengan penguasanya kan, orang Quraisy kan, dengan pemerintah yang lebih besar kan. Muhammad kelompok kecil, kelompok bersenjata, lalu perang lawan ya kan, lawan pemerintah yang sah kan, orang Quraisy ini kan. Lihat ya, Muhammad saat itu memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah. Kafilah itu apa? Orang lagi dagang itu loh, rombongan dagang. Ya, kafilah itu. Coba ya, memimpin pasukan kecil melakukan pencegatan. Ya, saudara ya. Saudara, nangkep nggak yang dimaksud dari cerita ini, saudara? Coba kita lihat ya. Ini pasukan kecil, fakta yang pertama ya, ngelawan pemerintahan yang sah orang Quraisy, mayoritas, saudara. Dengan konflik bersenjata, persis seperti, ya kan? Kedua, saudara, apa sih kerjaannya Muhammad? Bagaimana mereka mendanai dakwahnya dan dipakai buat operasional mereka untuk dakwah, saudara ya.
Makanya nggak heran di Islam itu, di negara-negara Islam itu korupsi itu merajalela gila-gilaan. Karena diizinkan asal untuk dakwah, saudara. Makanya mereka bangga banget dengan ceritanya si siapa itu, apa yang perampok yang Betawi itu loh, orang Betawi yang jadi perampok itu ya, saya lupa sampai namanya. Ya itulah pokoknya si Pitung apa siapa ya, apa si Pitung ya, yang perampok yang kayak Robin Hood itu ya, saya lupa deh itulah. Bagi kaum muslim awal, pertempuran ini sangatlah berarti karena merupakan bukti bahwa mereka sesungguhnya berpeluang mengalahkan musuh mereka di Mekah. Ya, lihat ya, Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat. Artinya memang Islam itu disebarkan dengan perang, saudara. Kenapa Muhammad tidak bisa menyebarkan Islam dengan damai di Mekah? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Bagaimana cara mau menyebarkan dengan damai? Lawang umatnya aja nggak ada yang damai, menghina agama orang lain, menghina agamanya orang Quraisy, menghina, ya kan, ngomong-ngomong kamu nyembah patung, ya kan, kamu terus menghina orang Kristen, menghina orang Yahudi. Gimana mau damai, saudara? Kalau mau dakwah itu nggak usah singgung-singgung agama lain. Lupa Paulus sekarang nih, saya nggak lagi mau menyinggung agama lain. Saya lagi mau ceritakan faktanya, ya. Karena Muhammad yang pertama kali menyinggung agama saya. Itu, saudara ya. Bagaimana mau damai kalau setiap kali mau dakwah ngomongnya, oh Muhammad ditulis di dalam Alkitab Kristen, Muhammad ditulis di dalam Torah, Muhammad ditulis di dalam apa Hindu, Muhammad ditulis dalam Buddha. Gimana mau dakwah dengan damai, saudara? Orang begini palanya ganggu orang lain, ganggu orang Quraisy. Gimana nggak pada marah orang Quraisy ya, saudara? Coba. Sudah gitu dimarahi, ditantang lari, dia lari terpirit-pirit, lalu dia jadi ini ya, jadi setelah mereka percaya diri, operasional cukup, bikin perang besar ya, diambil kota Mekahnya, direbut sama kota Madinahnya, direbut, saudara. Dari sini kita sudah tahu spiritnya, saudara ya. Spirit yang diberitakan adalah apa, saudara? Nggak heran kalian kalau dengar itu ya, takbir-takbir itu kan ngeri kan, ya kan? Bukan takut, saya emang nggak takut, saudara ya. Cuman suasana jadi nggak enak gitu ya. Ambience-nya jadi spiritnya spirit kayak jin-jin lagi pada teriak-teriak pada ini ya. Kayak Anda bayangin tuh orang-orang Kurawa tuh yang lawan Pandawa. Nah itu kayak orang-orang Kurawa ya, saudara ya. Nah itu ya, saudara ya. Nah ini ya. Lihat ya, pada awal peperangan, Jazirah Arab dihuni oleh suku-suku dalam bahasa Arab. Beberapa di antaranya suku Badui, bangsa nomad. Ya, nah ini Kaswat ya, Kaswat ini ya. Setelah kejadian hijrah, ketegangan antara kelompok masyarakat Mekah Madinah makin memuncak. Pertikaian terjadi 623 ketika kaum muslimin diserang. Disebut Kaswat. Nah, Kaswat ini perang ya. Kaswat itu artinya perang, saudara ya. Meskipun kaum muslimin kebanyakan berasal dari kaum Quraisy, saudara ya, ya kan? Mereka yakin akan haknya. Nah ini otaknya orang Islam, saudara ya. Ini orang otaknya nih. Mereka yakin dengan haknya untuk mengambil harta para pedagang Quraisy Mekah. Alasannya karena sebelumnya telah menjarah harta dan rumah kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah karena hijrah dan telah mengeluarkan, catat nih, saudara ya. Wah, banyak yang mau dicatat ya. Saudara, itu yang terjadi dengan Palestina dengan Israel, saudara ya. Ketika Israel terbuang dari negaranya, lalu orang-orang Arab ini ya merasa berhak untuk menjarah tanah Israel. Kemudian ketika orang Yahudinya pulang, mereka merasa dizolimi. Kan kemplu ini, saudara. Nah ini kan sama ini. Mereka berhak mengambil para pedagang Quraisy Mekah karena sebelumnya harta dan rumah mereka ditinggalkan ya dijarah sama orang Quraisy. Nah ini sekarang sama, orang Israel pergi diusir bukan karena kemauannya sendiri. Kalau orang Islam ini kan pergi karena kemauannya sendiri, saudara. Tapi orang Israel itu kan diusir, lalu dijarah tanahnya sama orang-orang Arab. Ketika orang Israel, orang Yahudinya balik,
dibilangnya zolim. Aneh ini saudara ya. Lihat ya, kaum Quraisy, lihat ya, kaum Quraisy jelas punya pandangan lain. Kenapa? Karena kaum muslim dianggap sebagai penjahat dan merupakan ancaman bagi kita di subversif bagi negara mereka. Jadi Islam itu adalah sebuah apa saudara? Sebuah agama para itu tadi mereka itu dengan Anda lihat ya, ketika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak, terus 30 keping perak ini dilempar ke bait suci kan, ke perbendaharaan bait suci, diterima nggak sama para imam? Enggak saudara, diambil uangnya, terus dibelikan tanah hak aldama buat kuburannya para orang-orang yang bukan orang Yahudi, ya, dibelikan tanah, nggak boleh dimasukkan, nggak boleh dicampur, nggak boleh. Kalau orang Islam boleh ya, uang hasil kejahatan buat bangun masjid, ya boleh saudara, buat dakwah Islam boleh. Suatu ketika saudara tahu nggak? Ya, ini saya bukan lagi nyombong ya, tapi tak ceritain ya. Saya dulu kan pernah melayani seorang pengusaha, ya, pengusaha konglomerat saudara ya. Lalu konglomerat ini dia pokoknya saya tahu ini ada yang salah sama si konglomerat ini. Terus tiba-tiba ada pesan profetik saudara ya. Terus saya ngomong sama si pengusaha ini, wah nangis 2 jam saudara. Pengusaha nangis 2 jam nggak bisa berhenti saudara. Tak diemin, saya cuma nungguin dia nangis. Dia cerita cuma nangis 2 jam, cuma nangis, saya cuma tungguin saudara. Ya, terus akhirnya dia dipulihkan ya. Terus saya dibawa ke di ini ya, dibayarin hotelnya tentunya. Terus dia bilang, Pak Paul tolong kirim nomor rekening ya. Terus apa yang terjadi saudara? Tuhan Roh Kudus berkata di hati saya, jangan kasih. Saya pikir-pikir, ya udah nggak usah kasih, nggak apa-apa. Terus dia WhatsApp lagi, Pak Paul tolong nomor rekeningnya ya. Terus saya ingat ya 2017 sebelum saya berangkat kemari saudara. Diulangi lagi, Pak Paul tolong rekeningnya 3 kali. Akhirnya saya pikir kok saya tidak minta kok, dia yang nanyain saya. Roh Kudus sudah bilang jangan. Akhirnya saya nggak minta, saya nggak salah kan. Akhirnya saya kasih nomor rekening saya saudara ke dia. Halal nggak uangnya? Halal saudara, halal. Tapi Roh Kudus sudah bilang jangan. Akhirnya apa saudara? Malam itu dia transfer ya 10 juta rupiah saudara. Ya, wah psikolog psikiater kalah bayarannya sama saya saudara ya. Psikiater sekali praktek berapa bayarannya Dokter Vivina? Saya sekali praktek dibayar 10 juta saudara ya, 2 jam konselingin dia, cuma nungguin, nggak konseling nggak panjang lebar, saya cuma ngasih tahu pesan profetik, duduk bareng-bareng nungguin dia nangis, saya sambil minum kopi saudara ya, sambil dia nungguin dia nangis. Tak selesai sudah saya doain, habis saya doain pulang ke hotel. Kasih 10 juta saudara ya, banyak ya, banyak saudara ya. Lalu saudara, tiba-tiba rekening 10 juta masuk, istri saya Ana nelpon. Ludah 10 juta saudara. Belum nyampe rumah saya, 10 jutanya udah habis. Kenapa saudara? Karena saya nggak taat saudara. Bukan masalah uangnya haram atau halal. Saudara ingat ceritanya Naaman, Jenderal Naaman datang sama Elisa. Dia disembuhkan dari kustanya. Lalu dia mau bayar. Nggak usah. Apaan katanya Naaman kan, katanya si Elisa kan. Karena pulang aja. Lalu Gehasinya lari-lari, pembantunya si Elisa ya. Muridnya lah, sebenarnya itu kan pemuridan namanya, muridnya lari-lari. Tuhan, itu Elisa itu sungkan soalnya dia mau terima. Terus dia terima uangnya, uang harta bendanya Naaman ya. Akhirnya Gehasinya kena kusta saudara. Kustanya Naaman pindah ke Gehasi. Ya.
Tapi kan ini kan GASI-nya aktif, ya kan? Nah, kalau ini enggak ya, saya sudah nolak. Tapi 3 kali dia minta, ada saya kasih. Tapi Roh Kudus sudah bilang jangan. Ya habis, karena bukan dari Tuhan. Habis itu berapa bulan kemudian, hamba Tuhan ini jatuh lagi dalam dosa. Saya sedih sekali, saudara. Si pengusaha ini ya, saya sedih sekali. Terus Roh Kudus tegur saya, lain kali, ya kalau aku bilang jangan, jangan. Pak Paul bisa mendengar suara Tuhan. Oh iya lah, gimana? Nabi ceh, tidak bisa dengar suara Tuhan, gimana sih Anda ini? Nah, tak kasih tahu ya rahasia yang di Berlin ini, saudara. Minggu kemarin, yang saya cerita itu di Berlin, saya khusus datang, mau nginjili 1 orang. Karena saya pernah berhutang Injil kepada dia 5 tahun yang lalu. Tuhan suruh saya nginjili anaknya, tapi tidak ketemu. Akhirnya saya ribet sendiri dengan urusan saya di Belanda. Nah, kemarin saya diingatkan lagi, jadi saya ke Berlin. Terus saya telepon sama teman saya yang ngenalin saya sama orang Berlin ini, orang Jerman ini. Aku mau ketemu dia. Ketemu, saudara ya. Terus dia menunjuk relaktan gitu ya. Ini yang ceritanya dari Islam itu ya, yang diislamkan oleh suaminya karena mau berhubungan seks itu, mau kumpul kebo itu, saudara ya. Kemudian anaknya baik sebenarnya, saudara ya, orangnya baik, ya umur 35-an begitu ya. Saudara, dia itu setiap kali ngomong sama mamanya pasti ribut, saudara ya. Nah, hari itu kita datang, ya, saya nginjili dia. Terus, wah, dia terbuka sekali, saudara ya. Selama saya ngomong dia nangis, saudara. Ya profetik biasa ya, gimana ya, saya memang karunia di situ. Saya kasih profetik sama dia nangis, saudara ya. Nah, kita tungguin, yuk bertobat ya. Keputusan kali ini, terima Yesus. Saya baptis ya. Saya bilang begitu, saudara ya. Terus akhirnya orang ini dibaptis, saudara ya. Habis dibaptis, wah, Tuhan berasa di rumah itu, saudara ya. Saya baptisnya di bathtub. Kita kamar mandinya itu memang rada gede sih ya. Jadi kita rame-rame gitu di bathtub gitu ya. Terus habis dibaptis itu dipeluk sama mamanya, terus mereka baru bisa komunikasi lancar tuh. Jadi selama berapa hari komunikasi lancar tuh ya. Wah, baru tuh bisa ngomong nggak pakai berantem tuh. Biasanya kalau asal ngomong aja berantem pasti, saudara ya. Asal ngomong berantem. Kali itu ngomong lancar, saudara ya. Nggak pakai berantem, penuh dengan pengertian. Ternyata ya memang itu ya. Dia merasa mamahnya nuduh dia karena dia menikah sama orang Islam. Ya dia merasanya begitu. Padahal enggak. Padahal mamanya welcome. Nggak masalah. Ya, tapi dia merasa merasa tertuduh gitu ya. Saya bilang enggak. Saya bilang, kalau saya ini nanti masih begini, saya masih berbuat dosa. Kamu jangan mikirin masih berbuat dosa. Kamu mau bertobat apa enggak? Mau. Sudah, kamu fokus dengan kamu bertobatnya. Jangan mikirnya masih berdosa enggak. Saudara, tahu enggak bapaknya yang paling senang, saudara ya? Iyalah, bapaknya anaknya kembali, anak perempuannya kembali, yang paling senang bapaknya, saudara ya. Enggak berantem lagi sama istrinya. Malamnya saya diantar ke hotel, dikasih uang tebel, saudara ya. Saya bilang, jangan Pak, karena memang sebelumnya saya sudah janjian sama teman saya ini, tolong nanti kasih tahu, nggak boleh kasih uang ya. Saya sudah kasih tahu karena saya pernah hutang sama Roh Kudus. Saya janji sama Roh Kudus, saya janji sama Tuhan buat ini ya, buat kasih dia penginjilan untuk injili dia. Jadi waktu itu saya sudah tahu orang ini pasti bertobat, orang Tuhan yang suruh kok. Sudah pasti bertobat. Nah malamnya ya karena ini anak yang hilang ya, bapaknya senang banget, saudara. Berapapun akan dibayarkan kalau perlu kan. Ya terus dia sengaja jauh ya dari hotel ke rumahnya dia. Saya sengaja diantar ke hotel, dibayar. Saya mau bayarin saya mau kasih uang. Tapi Roh Kudus sudah bilang jangan. Ya ini orang kaya, saudara. Orang kaya ya, termasuk orang kaya di Berlin lah. Orang IT ya, orang IT senior ya, kerjaannya IT. Mobilnya Mercedes-Benz, saudara ya. Orang kaya. Dia bilang, jangan. Saya bilang, saya nggak mau. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia kecewa, karena dia nggak bisa saya kasih uang kan. Saya bilang, jangan. Karena Kudus bilang, jangan. Ya.
Terus dia, ya oke. Terus saya balik, ya. Saya bilang, terus saya telepon lagi, ini anaknya si perempuan ini, yang sudah umur 11 tahun yang menikah sama orang Islam itu, ya. Hari itu kan kita baptis semua itu ya. Jadi si anak perempuan ini dan anak jadi 3 hari itu kita baptis. Terus sekeluarga itu dibaptis, ada lagi yang mau dibaptis. Oke, saya akan datang. Yaitu si ini ya saudara, si keluarganya si suaminya. Karena kan dia menikah sama-sama punya anak ya. Jadi dengan yang orang Islam ini sudah cerai saudara ya. Kemudian saya datang lagi saudara. Gara-gara saya kan asalnya cuma membaptis 1, dapat 3. Akhirnya hari itu saudara, saya membaptis banyak orang saudara, dan banyak sekali yang kemudian bertobat terima Yesus di situ saudara. Kenapa saya bisa panen? Karena hati saya tetap murni. Bahkan uang itu kan halal kan sebenarnya kan. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bilang jangan. Itu yang saya mau ngomong saudara ya. Di dalam iman Kristen, bahkan uang yang kelihatannya halal pun, kalau kamu tahu itu tidak baik, kamu tidak boleh terima. Contohnya Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu nggak sembarangan terima uang loh saudara. Rasul Paulus itu ketika dikasih uang, ya, bahkan dia menggaji dirinya sendiri untuk melayani saudara. Dia menggaji dirinya sendiri. Jadi tukang pembikin tenda itu loh saudara. Karena dia tahu tidak semua dia bisa terima. Itulah sebabnya saya nggak buka donasi. Ya, hanya orang-orang tertentu yang telepon saya pribadi, dia memberkati saya tanya ini buat apa? Gitu ya saudara. Ada beberapa yang saya tolak. Oh bukan sombong, bukan saudara ya. bukan sombong, karena saya hati-hati sekali. Saya jaga supaya semua yang dalam hidup saya pernah hidup dengan karu-karuan soalnya ya. Hari ini saya jaga saudara ya. Dan itu terjadi. Habis pulang itu di total 9 orang itu ya. Total 9 itu dari keluarga besarnya si orang kaya ini, keluarga besarnya. Jadi dia ini kan pelayanan tapi tertuduh karena dia sendiri nggak bisa nginjili seluruh keluarganya. Hari itu saya datang, seluruh keluarganya kita baptis saudara. Nggak ada yang tersisa, 9 orang itu nggak ada yang tersisa saudara ya, dari yang belum dibaptis itu. Wah dia seneng banget. Dia antar saya ke Bahnhof, dia kasih saya amplop lagi, mau kasih amplop tebel banget saudara. Pak Paul yang ini diterima ya. Saya bilang, Pak jangan Pak, nanti biar ini berbuah lagi Pak. Ini adalah sacrifice-nya saya sebagai pelayan Tuhan. Wah saudara, terus saya ditelepon, Pak ini ada kira-kira sudah 50 orang komunitas kita, dari 9 orang coba saudara. Saya mau datang ke Berlin lagi nanti saudara ya. Gimana tuh coba? Walaupun itu halal saudara. Kalau Tuhan bilang jangan ya jangan. Kalau kelihatan itu tidak baik, nggak boleh semua langsung disek. Itulah sebabnya saya nggak taruh rekening donasi nama pribadi saya. Tapi kalau Anda ingin menabur langsung ke Damaris, pasti nggak mungkin salah saudara. Tidak mungkin salah. Kalau Anda ngasih makan orang miskin itu nggak mungkin salah. Tabunganmu itu pasti diberkati. Kecuali Anda digerakkan Tuhan buat berkati saya juga nggak belagu amat kasih duit nolak saudara ya. Tetapi kita hati-hati saudara, tidak semua itu boleh kita makan. Saya selalu kalau terima uang ya, Tuhan ini buat apa? Yang ini buat apa Tuhan? Yang ini buat apa? Saya itu biasaan selama berapa tahun terakhir ini saya nanya, Tuhan saya terima uang ini buat apa, yang ini buat apa? Gitu saudara ya. Nah saudara belajar. Jangan semua uang donasi itu ditilep ya para YouTubers. Anda harus bagikan pada orang miskin. Nanti hidupmu diberkati, saudara. Nanti pelayananmu berbuah. Kenapa YouTubers lain nggak berbuah? Sorry ya, bukan kita lagi sombong-sombongan. Karena itu tadi, dia tidak bisa membedakan. Hari ini saya kasih tahu sama saudara ya, ini bonus tambahan. Saya sudah ngerti, begitu saya tolak, nanti minggu depan panen besar lagi. Karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya, saya dimarahi sama Tuhan, ya dimarahi dengan sayang ya, karena bandel, tidak nurut. Saya tahu, ini pasti berbuah. Wah, saudara,
Padahal saudara ya, bolak-balik ke Berlin itu berapa saudara? Saya habisnya itu 2 kali 600 euro saudara. Habisnya 600 euro. Sombong kali dikasih amplop tebel nggak mau. Gila ya gimana saudara, disuruh Tuhan nanti daripada dicewek lagi. Tapi kan nyatanya sekarang saya panen. Ya kan? Ya, itu saudara ya. Wah, itu nanti ya kalau pas nanti di kelas para penatua nanti di khusus nanti saya ceritain bagaimana seharusnya yang lebih detail lagi. Nah, ini kita balik lagi. Nah, kalau mereka duit rampokan pun boleh buat ini saudara ya. Boleh buat dakwah. Itu bedanya. Nah, gereja-gereja sekarang juga banyak melakukan hal-hal yang keliru. Yang mereka bilang apa namanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Coba tanya gereja-gereja, kalau ada uang perpuluhan hasil prostitusi atau hasil narkoba atau hasil judi, diterima nggak? Kan munafik juga kan, gereja-gerejanya kan. Itulah sebabnya akhirnya jemaat nggak diberkati. Bagaimana? Uang hasil kejahatan, uang hasil kriminal tidak boleh untuk dimakan para hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Lalu gimana? Berikan untuk orang miskin. Nggak mungkin salah. Karena Tuhan Yesus bilang, itu yang akan menyucikan seluruh yang lain. Bukan kepada imam, tapi kepada orang miskin. Sedekahnya itu, saudara. Jadi kalau Anda hidupnya dari kriminal, ya saya kan yang dengar di YouTube ini nggak semua orang baik-baik loh. Ada yang agen lotre, ada yang prostitut, ada yang narkoba. Saya nggak tahu kan, saya nggak pernah nanya-nanya. Nah, Anda berikan untuk ini saudara ya, untuk apa? Orang miskin sebanyak-banyaknya. Ya, kalau perlu jangan cuma 10%, separuh. Ya, bahkan kalau bisa 10% Anda ngambil sebagian yang Anda butuhkan saja. Supaya nanti Tuhan bikin mujizat terobosan dalam hidupmu, Tuhan akan mengubah hidup pekerjaanmu jadi pekerjaan yang baik. Dengan penghasilan yang bahkan jauh lebih baik. Tanpa Anda harus berbuat kriminal. Gitu saudara. Ya, bukan seperti begini, ya ngerampok duitnya bisa buat ngasih makan anak bini, terus buat dakwah. Nggak boleh, saudara ya. Oh sebentar, ini jam berapa nih? Sebentar ya, ini soalnya saya jam 11 saya kuliah, ini udah setengah 10. Oke, jadi begitu ya sejarahnya saudara ya. Ternyata ini gerombolan penjahat yang aturan mainnya kemudian dijadikan agama. Ya, marwahnya mereka, semangat murwahnya mereka dijadikan agama saudara. Ya, oke kita tanya jawab dulu sampai jam setengah jam sampai jam 10, lalu saya mau kasih ini ya tentang kenangan apa yang kamu miliki saudara ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,